Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya anak-anakku? Sehat semua? Alhamdulillah. Syukur dah. Itu harapan untuk di pagi hari ya. Kesehatan ini tiada tara. Jadi harapannya Pak Guru di hari ini semuanya sehat. Berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 8. Berarti kurang 2. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita hari ini kegiatan kita ini kita awali dengan berdoa. Salah satu pimpin doa. Pimpin doa. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kerjaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, puji syukur alhamdulillah sudah kita laksanakan doanya kali ini. Mudah-mudahan kegiatan kita di awal sampai di akhir itu berjalan sesuai dengan harapan kita. Amin. Oke, sebelum kegiatan ini saya absen dulu ya. Rita, ada? Tidak ada. Lilis, Rahmayuli, ya. Ulayani Putri, ya. Sarwin, Rizal Umami, Wanden. Pembelajaran kita akan membahas tentang ini apa namanya prosedur pemasangan PHB. Jadi nanti ada prosedur pemasangan PHB itu seperti apa. Nah, tapi sebelum kita menginjak ke sana, kita review kemarin pelajarannya ya. Pelajaran kemarin, alhamdulillah, pelajaran kemarin kita kemarin membahas tentang fungsi atau kita menguraikan komponen-komponen serta fungsi dari instalasi penerangan sederhana. Jadi kemarin kita mengetahui bagaimana sih komponennya apa saja dalam instalasi penerangan. Ada saklar, ada stop kontak, ada MCB. Jadi semuanya di situ kita pecah, kita bedah kemarin. Alhamdulillah praktikumnya kemarin juga berjalan lancar, hanya sedikit yang kemarin karena kita menggunakan trainer, jadi kita belum maksimal dalam proses pekerjaannya karena kita tidak melaksanakan secara real. Contohnya langsung di papan, karena kita kan punya papan, jadi kita belum melihat realnya seperti apa. Tetapi kita memakai trainer sehingga kita hanya mengetahui sebatas kamu bisa itu aja. Ya. Kita flashback yang kemarin, alhamdulillah kemarin pelajarannya juga berjalan lancar. Nah sekarang Pak Guru kepingin memberitahukan dulu. Jadi kegiatan kita nanti ini, insya Allah kita tetap kayak kemarin, kita bagi kelompok. Tapi kalau kemarin kita bagi kelompok karena kita ada 3 pembahasan yang harus dikerjakan, jadi kita bagi 3. Nah sedangkan saat ini pembahasan pelajaran kali ini pembahasannya hanya 1, tetapi ini panjang. Harapannya Pak Guru ya kita bagi 2 aja lah, ya, paham ya? Ya. Terus mengenai penilaian dari Pak Guru, penilaiannya hampir sama, nak. Yang jelas di situ nanti ada penilaian pengetahuan. Kamu nanti ada semacam ujian atau tes
Ada soal, silakan dikerjakan. Gitu. Terus yang kedua, kamu penilaian dari Pak Guru yang jelas ya sikapnya ya. Kalau sikapnya bagus ya insya Allah bagus. Terus yang ketiga, penilaian dari hasil diskusi ini bagaimana nanti. Kalau aktif yang jelas ya nilainya bagus gitu. Paham ya? Ada pertanyaan sebelum kita mengawali? Siap, sudah ada. Ya, dimengerti. Oke. Prosedur pemasangan panel hubung bagi instalasi penerangan listrik satu fasa dulu ya. Kita nanti akan belajar tentang satu fasa dulu. Oke. Nah ini kompetensi dasar yang akan kita bahas saat ini adalah menerapkan prosedur pemasangan instalasi PHB lampu penerangan pada bangunan sederhana, rumah tinggal, sekolah, rumah ibadah, sesuai peraturan umum instalasi listrik (PUIL). PUIL sekarang yang terbaru adalah PUIL 2011. Kalau dulu masih 2000, tapi sekarang sudah ada muncul yang 2011. Sudah punya PUIL yang 2011? Yang 2000 aja. Yang 2011 nanti saya kasih linknya, silakan nanti di download. Jadi kita minimal harus mengetahui PUIL. Apa sih dasar-dasar PUIL yang perlu? Karena yang jelas di PUIL 2010, di PUIL 2000 dan 2011 ada perbedaan mengenai kabel. Warna kabel yang berbeda. Ada 2 kabel yang berbeda. Oke, nanti kita bahas. Karena kita membahas saat ini adalah PHB. Yang kedua IPK dari ini nanti. Kenapa saya menunjukkan IPK ini? Karena kita nantinya biar pembelajaran kita tidak melebar jauh. Yang pertama, itu menentukan berapa besarnya arus berdasarkan rancangan gambar rekapitulasi daya yang telah ada. Nanti Pak Guru kasih gambarnya, silakan kalian nanti berdiskusi dengan kelompok, silakan apa yang bisa diangkat dari situ. Paham ya? Yang kedua, menentukan kapasitas MCB dan besar kabel penghantar. Jadi nanti kalau kita sudah mengetahui kapasitas MCB yang terpasang, berapa sih kabel yang besarnya kabel itu loh, yang terpasang di situ berapa diameternya? Itu nanti berdasarkan dulu. Nah, yang ketiga, membagi beban PHB. Nah, jadi nanti PHB itu apakah nanti cukup dengan satu PHB langsung terpasang di beban semua atau bagaimana? Itu nanti yang kita bahas. Ya, kita lihat. Tujuan Pak Guru kali ini melalui kegiatan diskusi dan pembelajaran kelompok, peserta didik dapat menghitung rekapitulasi daya dan arus sesuai teori dengan tepat. Jadi nanti karena apa? Dalam menghitung itu nanti kita nggak boleh ragu-ragu. Kalau salah ya pasti salah semua. Gitu. Di awal salah pasti salah semua. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menentukan kapasitas MCB di PHB dengan benar dan percaya diri. Kamu nanti memunculkan berdiskusi, ini loh Pak, yang saya pakai MCB-nya sebesar ini. Dasarnya apa? Ya berdasarkan hitungnya Pak. Gitu. Jadi ini jelas harapannya Pak Guru seperti itu. Ya. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menentukan kapasitas besar penghantar pada PHB sesuai dari dengan tepat. MCB-nya sudah ketemu. Kita pakai MCB 4 ampere. Terus penampang kabelnya yang dipakai berapa? Gitu. Karena yang 3, 4, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat membagi beban PHB dengan benar dan percaya diri. Setelah kamu mengetahui ampernya, penampang kabelnya yang terpasang, nah, PHB-nya ini apakah tetap dijadikan satu atau dibagi-bagi? Itulah nanti yang kita bahas. Ya. Apa ini? Pernah?
terjadi seperti ini? Pernah. Ini ada satu kasus seperti ini. Kira-kira kenapa kok bisa? Sepindah depan. Oke, satu. Trouble. Ah betul. Kabelnya mungkin penampangnya terlalu kecil, ya kan? Sehingga terjadi kebakaran. Terus yang kedua, bebannya terlalu besar, sehingga penampangnya di dalam kabel ini dia tidak apa bahasanya? Tidak tahan, ya, sehingga mengakibatkan panas yang berlebihan terus menerus. Inilah efeknya. Makanya pembelajaran ini nanti salah satunya efeknya harus diperhatikan. Kebakaran, makanya kamu bagaimana bisa men-setting satu PHB dengan baik dan benar. Oke ya? Misalkan di rumah teman-teman itu langganan PLN ini. Wah, terakhir. Oke. Kali ini kita membentuk diskusi cocok ini kan. Ini dua kelompok, dua grup. Yang satu, ini kelompok satu ya? Ya. Ini kelompok dua. Harapannya Pak Guru nanti kita akan membahas ini. Bagaimana dengan apa yang bisa kalian jabarkan dari hasil ini. Diskusi nanti kali ini, sebuah rumah mempunyai komponen sebagai berikut. Lampu SL 40 watt sebanyak 2 buah. Lampu SL 60 watt sebanyak 3 buah. Kotak kontak 200 watt sebanyak 3. Kita minimal sedikit aja. Paham ya? Nah, ini gambarnya. Pak Guru nanti kepingin seperti ini loh, Nak. Nah, ini kan mumpung ada PHB. Ini PHB yang terpasang seperti ini. Nah, kalau Pak Guru PHB-nya di 1, 2, 3. Ini kabelnya. Nah, kabel ini harus terpasang berapa? Ini sebenarnya kan tidak bagus karena harus ada pipa. Ini contoh yang ada gitu loh ya. Contoh yang ada. Ya, jelas? Hah? Apa? Bukan. Pakai pipa berarti dalam deh. Enggak, pipanya boleh di luar. Boleh. Tapi kita pakai yang 20 mili. Pipa yang 20 mili besar. Yang ori. Nah, Oke, usahakan. ya, pakai kakak itu. Ya, kan belum ada pembagian PHB. Nah, ini nanti kalian hitung dengan data seperti ini. Ini datanya. Ya. Kan ini sudah ada tergambar. Ini berarti dia 60 watt yang di sini. Yang ini 40 watt. Paham? Stop kontaknya ada 3. 1, 2, 3. Ya, 200. Inilah yang harus dikerjakan. Maksudnya dikerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya. Bagaimana? Ya, saya berikan. Tinggal kalian nanti menghitungnya dulu. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau sudah jelas silakan didiskusikan. Kurang lebih 10 menit, 15 menit atau berapa? Setengah jam lah, ya. Tapi kalau sudah selesai ya, Pak duluan. Oke? Oke, silakan. Thank you. Thanks. Seri. Berarti nama seri jadi ini atau bisa berapa? Apa tadi? Ya, silakan hitung. Jadi
Oke, presentasinya bisa kita mulai, ya. Ini sudah masuk hasilnya, bisa dilihat nanti ya. Ini untuk kelompok 1. Kita tentukan dulu ya, ya. Untuk yang bentuknya apa? Ya, kelompok 1 sudah masuk materinya. Dia berusaha nanti membuat presentasi. Siapa nih yang presentasi awal? Cewek. Putri ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Pagi. Saya Putri akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Dan hasilnya perhitungan total daya pada konsumen. Konversi lampu 40 watt ke VA. P sama dengan daya lampu 40 dibagi 0,8 sama dengan 50 VA. Konversi lampu 60 watt ke VA. P sama dengan daya lampu 60 dibagi 0,8 sama dengan 75 VA. Beban lampu SL 60 watt. 40 sebanyak 2, 40 watt sebanyak 2, dan 60 watt sebanyak 3. Dan beban kotak kontak atau stop kontak jumlah VA 600 sebanyak 3. Jadi P sama dengan 100 ditambah 225 ditambah 600 sama dengan 925 VA. I sama dengan 925 dibagi 220 sama dengan 4,20 ampere. Dan berdasarkan hasil perhitungan arus, besar kapasitas MCB yang harus dipakai adalah 6 ampere. Selanjutnya ini untuk menghitung penampang kabel yang terpasang. Dari materi menentukan kapasitas MCB didapatkan besar arus sebesar 4,20 ampere, sehingga kita dapat menggunakan kabel dengan kemampuan hantar arus yang lebih besar sekitar 125% dari 4,20 ampere. 125% kali arus maksimal, 125% kali 4,20 ampere sama dengan 5,25 ampere. Karena diameter kabel penghantar untuk instalasi penerangan yang terdapat di pasaran dimulai dari 1,5 mm persegi, maka kita dapat menggunakan kabel tersebut untuk dipakai dalam rangkaian instalasi. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Atas kelebihan dan kekurangannya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi sudah dijabarkan. Bentar, apa? Saya mau menambahkan. Ya, silakan. Saya mau menambahkan yang tadi dijelaskan oleh Mbak Putri. Kekurangan untuk pemasangan PHB yang terdiri dari satu grup. Jika terjadi trouble di salah satu rangkaian beban, maka akan mengalami pada semua untuk seluruh beban. Semakin banyak beban yang terpasang, semakin besar pengaman dan semakin besar penggunaan kabel yang dibutuhkan. Dibutuhkan waktu yang lama dalam perbaikan jika terjadi trouble atau gangguan. Dan juga kelebihan untuk pemasangan PHB yang terdiri dari satu grup, yaitu biaya yang dibutuhkan lebih murah, pekerjaan pemasangan relatif lebih mudah,
dan juga bahan yang dibutuhkan relatif lebih sedikit. Itu saja yang saya bisa tambahkan. Oke. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Jadi begini, saya tambahin sedikit untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 ini tadi menjelaskan dia membuat presentasinya PHB yang dihubungkan menjadi satu grup total, satu grup semuanya. Ya. Jadi kekurangannya sudah dijelaskan, kelebihannya juga sudah dijelaskan. Ya. Jadi harapannya Pak Guru dari masukan teman-temannya ini nanti kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana. Ya. Ini untuk kelompok 1. Terus yang untuk kelompok 2, sudah siap? Siap. Oke, silakan dipresentasikan. Siapa yang presentasi? Lilis, ya. Berdiri, Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis mau berpresentasi. Saya akan memulai. Konversi lampu 40 watt ke FA. B sama dengan daya lampu watt atau faktor daya. B sama dengan 40 dibagi 0,8 sama dengan 50 FA. Konversi lampu 60 watt ke FA. B sama dengan 60 dibagi 0,8 sama dengan 75 FA. Ruang grup 1 memiliki beban lampu 40 watt dan lampu 60 watt. Lampu 40 watt terdapat pada teras depan, kamar mandi. Jumlah beban yaitu 50 kali 2 sama dengan 100 FA. Lampu 60 watt terdapat pada ruang tamu, kamar tidur, ruang makan atau dapur. Jumlah beban tiap 75 kali 3 sama dengan 225 FA. Grup 2 terdapat pada grup 2 kontak 200 FA terdapat pada ruang tamu, kamar tidur, ruang makan atau dapur. Jumlah beban yaitu 200 kali 3 sama dengan 600 FA. B sama dengan 100 FA tambah 225 FA sama dengan 325 FA. 1 sama dengan P per F. 1 sama dengan 325 per 220 sama dengan 1,4 ampere. Jadi pengaman yang digunakan adalah 2 ampere. 600 FA 1 sama dengan 4 dibagi F. 1 sama dengan 600 dibagi 220 sama dengan 2,72 ampere. Jadi pengaman yang digunakan adalah 4 ampere. Untuk menghitung penambang kabel yang terpasang, dari materi menentukan kapasitas MCB didapatkan besar arus grup 1 sebesar 1,4 A sehingga tidak dapat menggunakan kabel dengan kemampuan antara arus yang lebih besar sekitar 125% dari 1,4 ampere. 125% kali arus maksimal 125% kali 1,4 A sama dengan 1,75 ampere. Karena diameter kabel menghantar untuk instalasi penerangan yang terdapat di pasaran dimulai dari 1,5 mm2, maka kita dapat menggunakan kabel tersebut untuk dibagi dalam rangkaian instalasi. Dari materi menentukan kapasitas MCB didapatkan besar grup 2 sebesar 2,74 A sehingga kita dapat menggunakan kabel dengan kemampuan hantar arus yang lebih besar sekitar 125% dari 2,75 ampere. 125% kali arus maksimal 125% kali 2,74 ampere sama dengan 3,42 ampere. Karena diameter kabel menghantar untuk instalasi penerangan yang terdapat di pasaran dimulai dari 1,5 mm2, maka kita dapat menggunakan kabel tersebut untuk dipakai dalam rangkaian instalasi. Sekian, terima kasih. Oke. Ya. Ini tadi presentasi dari kelompok 2 itu dibagi 2 grup untuk PHB-nya. Ada tambahan?
Oh ya, Gali silakan. Gali Saya akan menambahkan persentase dari Lilis, yaitu beban konsumen dibagi menjadi 2 grup yang terdiri dari beban instalasi tenaga yang biasanya terdiri dari stop kontak dan beban instalasi penerangan yang terdiri dari lampu penerangan. Dan adapun kekurangan dan kelebihan untuk pemasangan PHP yang terdiri dari dua grup atau lebih, yaitu adalah pertama, kekurangan untuk pemasangan PHP terdiri dari 2 grup atau lebih. Pertama, bahan yang dibutuhkan semakin banyak. Kedua, pekerjaan pemasangan instalasi semakin banyak dan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Ketiga, biaya yang dibutuhkan makin besar. Adapun kelebihan untuk pemasangan PHP yang terdiri dari 2 grup atau lebih adalah: pertama, perawatan lebih mudah. Dua, jika suatu ketika terjadi gangguan instalasi pada ruangan atau blok ruangan tertentu, tidak mengakibatkan seluruh bangunan padam total. Ketiga, pembagian beban sangat berpengaruh pada KHA yang dibutuhkan. Dan keempat, pemerataan beban dimungkinkan sehingga diharapkan jarang terjadi trouble. Mungkin itu saja, Pak. Oke, ya. Nyala TV-nya, lampunya yang mati, ya kan? Itu tadi sudah dijabarin. Gambar itu menerangkan ini loh, yang kelompok 2 seperti gambar itu. Yang kelompok 1 seperti gambar nomor 2, waktu jalan-jalan plot mati. Ya kan? Nah, itu gambarnya. Paham ini? Oke. Dari hasil kalian ini tadi, kira-kira kesimpulannya apa? Siapa ya? Oke, yang kelompok 1, Peru, silakan Peru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kelompok 1, dalam menerapkan prosedur pemasangan PHB, terlebih dahulu kita 1. Menghitung daya total pada beban konsumen. Terus kita bisa membagi grup beban. 2. Menentukan kapasitas pengaman NCD pada beban konsumen. 3. Menentukan besarnya kabel pengantar pada masing-masing pengaman dan beban. Dan terakhir, membuat rekapitulasi daya. Itu aja, Pak. Sekian. Oke, bisa. Jadi kelompok 1 ini menjelaskan, ya, menjelaskan prosedurnya harus apa dulu, ya. Oke, untuk kelompok 1 luar biasa. Yang kelompok 2 kira-kira ya Sarwis luar biasa. Kesimpulan, menurut kelompok 2 dalam pemasangan PHB yang dibagi grupnya diantaranya beban listrik, beban instalasi tenaga, dan beban instalasi penerangan memiliki kelebihan diantaranya. Perawatan lebih mudah. 2. Jika suatu ketika terjadi gangguan instalasi pada ruangan atau blok ruangan tertentu, tidak mengakibatkan seluruh bangunan padam total. 3. Pemerataan beban dimungkinkan sehingga diharapkan jarang terjadi trouble pada beban konsumen. Ya, sudah ya. Oke, bagus. Ya, luar biasa ini, anak-anak ini sudah bisa mengambil kesimpulan dari masing-masing pekerjaan, ya. Jadi Pak Guru kerucutkan pada hari ini pembelajaran kita itu prosedur pemasangan PHB, ya. Yang pertama, ini yang kita ambil dari kesimpulan kita bersama. Yang pertama, usahakan PHB ini terbagi. Saya mohon maaf, saya tidak menyalahkan kelompok 1 yang membuat PHB menjadi 1 grup, dan saya tidak membenarkan atau ibaratnya oh ini yang paling benar, tidak. Tetapi logika kita saat ini, Pak Guru kepingin meluruskan supaya apa? Dalam pelaksanaan pemasangan instalasi PHB itu kalian paham betul, tidak terjadi
kesalahan yang mengakibatkan kebakaran atau bahkan keselamatan kalian sendiri yang terancam, ya. Sekali lagi kita bisa simpulkan hari ini, nak, bahwa pemasangan PHB sebisa mungkin kalian harus membaginya minimal 2. Kalau satu fas minimal 2. Lah yang jadi sasaran saat ini pembagiannya itu seperti apa? Ini ada dua pembagian. Beban yang ada di instalasi listrik itu ada 2. Pertama, beban instalasi penerangan. Yang kedua, beban instalasi tenaga. Penerangan itu dia penerangan itu yang berhubungan dengan lampu. Dan yang kedua itu tenaga yang berhubungan dengan stop kontak. Jadi kalau seumpamanya lampu yang terjadi trouble, silakan yang dimatikan MCB lampu saja. Yang kedua, kalau ini sudah terselesaikan, semuanya terjadi kerusakan di MCB tenaga. Ya, yang jelas, yang tenaga aja dimatikan, jadi aman, dia tidak mati semuanya. Harapan saya seperti itu. Yang kedua, pasti ada kekurangan dan kelebihan yang sudah dijelasin temanmu. Kalau kekurangannya, nak, di dalam pembagian beban yang lebih dari 2, biaya semakin banyak, bahkan semakin nambah. Sehingga biaya yang dibutuhkan juga nambah, gitu. Itu kekurangannya. Kalau kelebihannya, kalau sudah terbagi bebannya, ada trouble tinggal dimatikan, selesai. Paham ya? Paham. Yang kedua, dalam pemasangan PHB, prosedurnya, yang pertama yang harus diperhatikan adalah 1, hitung daya totalnya dulu. Ketemu daya totalnya, hitung pengamannya, arusnya. Setelah kamu menghitung arusnya, hitung penampangnya. Setelah penampangnya, baru kamu gambar rekapitulasi dayanya. Itu prosedur. Oke? Jelas hari ini? Ya, hari ini mudah-mudahan pelajaran prosedur pemasangan PHB ini bisa bermanfaat untuk kita. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Saya minta perhatiannya sebelum kita mengakhiri kegiatan kita. Saya minta semboyannya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Luar biasa. Mantap. Oke, terima kasih. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan untuk kegiatan minggu depan. Kegiatan minggu depan, insya Allah kita akan mempraktekkan ini PHB seperti apa. Jadi harapannya Pak Guru, kalian harus memakai yang jelas. Kalau praktikum ya harus pakai baju praktek. Kalau memang tidak pakai baju praktek ya enggak, kita usir aja ya. Ya, Sahabat praktik. sepakat kayak gitu. Sepakat. Oke, jangan sampai terlambat minggu depan, ya. Mari. Oke, untuk kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akhiri kegiatan kita ya dengan salah satu pimpin doa. Silakan. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita. Sekali lagi, hati-hati di jalan untuk kegiatan kita. Ya, kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum.